Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ayu Rama Filantri dengan NIM 2155202034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cybercrime. Pengertian cybercrime. Pengertian cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan siber adalah tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dari jaringan internet untuk mencuri data seseorang, melakukan penipuan, penyebaran virus, dan tindak kriminal digital lainnya. Kriteria cybercrime: 1. Kehilangan data pribadi. 2. Kejahatan konten ilegal. 3. Dampak material dan non-material. 4. Penipuan dan pemalsuan. Jenis-jenis cybercrime. 1. Pencurian data. Biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang memerlukan data pribadi korban. 2. Phishing, tindakan memancing korban memberikan informasi pribadi mereka tanpa paksa dan tanpa disadari. 3. Cracking C, percobaan penyusupan sistem komputer dengan merentas sistem keamanan komputer, jaringan, atau perangkat lainnya. 4. Sofin C, tindakan pemalsuan identitas seseorang untuk melakukan penipuan online dan pencurian uang. Faktor penyebab terjadinya cybercrime. Replikasi aset informasi. Replikasi aset informasi membuat pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan untuk tujuan kejahatan. Identitas pengguna. Identitas pengguna yang tidak terlindungi membuat pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengakses informasi pribadi korban. Lokasi. Lokasi yang mudah dideteksi membuat pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengakses sistem jaringan dan melakukan serangan. Akses internet yang tidak terbatas. Akses internet yang tidak terbatas kemungkinan pelaku kejahatan untuk melakukan serangan dari mana saja dan kapan saja. Sifat global dan transnasional. Kejahatan siber dapat dilakukan secara global dan transnasional sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengakses sistem jaringan dan melakukan serangan dari mana saja. Contoh kasus cybercrime di Indonesia. Beberapa kasus cybercrime di Indonesia. 1. Pada tahun 2021, website Kejaksaan Agung Republik Indonesia direntas oleh seorang remaja yang mengaku hanya ingin mengisi waktu luang dengan merentas website. Akibat website Kejagung RI memiliki tampilan yang berubah dan data pribadi 3.086.224 orang dijual ke suatu forum. 2. Pada bulan November 2021, Kepolisian Republik Indonesia mengalami pencurian data oleh seseorang perantas dengan username Twitter @son1x66. Peretas tersebut mencuri 28.000 informasi login dan data pribadi serta membagikan 3 tautan berisi sampel data yang berasal dari Polri. Pada tahun 2022, data pengguna Tokopedia bocor di dark web mencapai 1,4 juta akun. Cara penanganan cybercrime di Indonesia. Beberapa penanganan cybercrime di Indonesia. 1. Pemerintah harus memetakan ancaman kejahatan siber yang terjadi di Indonesia pada 2022. We Are Social melakukan riset penggunaan internet di Indonesia dan menemukan bahwa ada 247,7 juta pengguna internet di seluruh Indonesia. Pemerintah harus memperhatikan banyaknya pengguna internet dan memetakan ancaman kejahatan siber yang terjadi. 2. Pemerintah harus membuat kebijakan yang kuat untuk mengatasi cybercrime. Kebijakan ini harus dapat mengimbangi kemampuan teknis pemerintah untuk mengungkap dan menangani para pelaku cybercrime. 3. Pemerintah harus menjalani kerja sama dengan lembaga lain untuk mengatasi cybercrime. Pemerintah telah berperan aktif dalam isu kejahatan siber di pertemuan besar dengan lembaga lainnya. 4. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan perbaikan keamanan situs pemerintah. 5. Pemerintah harus menggunakan antivirus yang efektif untuk mendeteksi dan membersihkan sistem komputer dari berbagai ancaman cybercrime. 6. Pemerintah harus melakukan update sistem perangkat secara berkala untuk menghindari kelemahan sistem yang dapat digunakan pelaku cybercrime. 7. Pemerintah harus menggunakan kata sandi yang kuat. Untuk memasuki akun, kata sandi yang kuat harus terdiri dari 8 karakter yang berisi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Terima kasih. Terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.